Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas Saturn, dimana ada satu komentar dari kalian yang membuat saya penasaran. Yap, salah satu di antara kalian ada yang berkomentar, bagaimana jika ternyata Saturn ini pada dasarnya adalah iblis. Wujud manusianya hanyalah suatu kamuflase. Dia sebenarnya adalah iblis. Dan saya ingat juga ada beberapa dari kalian juga yang berkomentar tentang hal ini kurang lebihnya, tapi lupa saya screenshot. Namun ini menarik ya, jika kita berbicara soal ini, tentu saja pertama ini mungkin bisa menjelaskan salah satu alasan kenapa tampaknya selalu sama atau rupanya selalu mirip di berbagai plot waktu. Benar, saat kita melihatnya di insiden God Valley yang mana sudah terjadi 37 tahun yang lalu, kurang lebihnya tampilannya itu ya sama dan sangat mirip dengan apa yang kita lihat saat ini. Tentunya hal itu membuat berbagai fans One Piece bertanya-tanya apa alasan dibalik semua itu. Nah, teori pertamanya mengenai kejadian tersebut ialah keabadian. Kita sangat tahu di One Piece ini ada kemampuan buah iblis yang mampu membuat seseorang menjadi abadi, yaitu kemampuan dari OP-OP Nomi. Dan fakta bahwa pemerintah dunia menginginkannya, bahkan sampai menghargainya dengan sangat mahal kepada siapapun yang ingin menjualnya, tentu saja pasti ada alasan bukan di balik hal tersebut. Dan salah satu alasan tersebut ialah sebagai alat untuk mengabadikan para Gorosei ini. Dan pula menjadi jawaban paling potensial kenapa tuh kakek-kakek awet muda awet tua. Dan satu-satunya teori pula yang paling mungkin menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi pada video kita kali ini kita akan berbicara soal konspirasi bahwa Saturn termasuk Gorosei yang lainnya adalah buah iblis. Lah, maksudnya gimana Min? Kan mereka memang user buah iblis. Tunggu dulu. Sebenarnya belum ada konfirmasi langsung dari Oda Sensei apakah ada user buah iblis atau semacamnya. Sehingga itulah alasan juga kenapa orang-orang atau fans One Piece ini mulai mengkonspirasikan sesuatu seperti komentar yang kita lihat sebelumnya. Dan selagi belum ada konfirmasi, kenapa coba kita tidak berpikir hal yang seperti itu? Karena inilah menariknya dari One Piece, kita bisa berpikir secara luas, termasuk menduga apakah sebenarnya Gorosei ini adalah buah iblis. Karena begini ya, ingatkah kalian beberapa hal yang pernah dijelaskan oleh Gorosei dan pula beberapa hal yang pernah dijelaskan oleh Vegapunk? Yaitu, menurut teorinya Vegapunk pada chapter 1069, buah iblis datang dari suatu keinginan. Yap, Vegapunk berpendapat bahwa ada seseorang yang berpikir, bukankah aku keren jika begitu? Bukankah aku sangat kuat jika seperti ini? Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut Vegapunk sebagai alasan terlahirnya suatu hal yang disebut sebagai buah iblis di dunia ini. Jadi mungkin saja terciptanya Suke no Mi mungkin dahulu ada orang seperti Sanji. Lalu Hana no Mi mungkin dahulu ada seseorang yang ingin pekerjaannya jauh lebih mudah. Sementara Hie no Mi mungkin ada seseorang yang ingin jual es batu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, orang bodoh mana yang ingin jadi manusia? Yap, Hito no Mi. Jika buah iblis terlahir dari suatu keinginan, makhluk seperti apa yang menginginkan jadi manusia? Dan tentu saja yang menginginkan hal tersebut bukanlah manusia kan? Dan harusnya adalah hewan ataupun tumbuhan. Tetapi bagaimana jika buah iblis itu sendirilah yang menginginkannya? Yap, seorang Gorosei pernah menjelaskan bahwa buah iblis Zoan itu memiliki kesadarannya sendiri. Gorosei tahu dari mana? Nah, ini dia. Bahkan seorang Vegapunk tidak menjelaskan hal tersebut. Berarti ada sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka-mereka ini. Dan mungkin saja itu clue dari Oda Sensei bahwa Gorosei adalah sesosok Zoan yang menjadi manusia. Atau dengan kata lainnya, bagaimana ternyata jika ada buah iblis Zoan yang berkeinginan untuk jadi manusia. Nah, oleh karena itulah terciptanya buah iblis itu Hitonomi. Dan mungkin saja bisa dikatakan buah iblis Sengoku adalah dewa yang ingin jadi manusia. Dan kalian tahu, selain buah iblisnya Chopper, lalu
jika ada satu jenis hito-hitonomi lainnya yang bisa menarik konspirasi ini, yaitu hito-hitonomi model Onyabu yang dimakan oleh Onimaru. Nah, kalian tahu tidak bahwa Onyabu itu adalah jenis yokai atau jenis Oni? Artinya adalah bahwa ada jenis Oni yang ingin jadi manusia. Sehingga bagaimana jika ternyata kelima Gorosei ini adalah jenis buah iblis Oni yang ingin jadi manusia? Namun, lebih spesifiknya adalah menjadi wujud manusia tua. Kenapa? Karena jika mereka ada di era kuno dan mereka berkeinginan menjadi manusia sekaligus memimpin, maka menjadi tua adalah jawabannya. Soalnya berkaca dari suku kuno, mereka yang tua menjadi tokoh tertinggi di sukunya itu. Sehingga karena itulah mereka memilih jadi tua dan akan selalu tua karena wujudnya akan seperti itu karena mereka memilih itu. Tapi Min, emang mungkin seseorang jadi tua selamanya karena efek dari buah iblis? Tentu saja ada dan harusnya ada. Karena apa? Karena ada contoh buah iblis lainnya yang memberikan efek usernya jadi awet muda seperti anak kecil saja. Yap, sugar. Artinya adalah sangat mungkin para yokai itu berkeinginan jadi manusia tua selamanya. Jadi, intinya adalah para Gorosei ini sebenarnya adalah buah iblis Zoan yang memiliki kesadarannya sendiri dan ingin menjadi manusia, sehingga terlahir entitas baru membuat mereka memiliki wujud manusia yang selalu sama sepanjang masa. Min, jadi apakah teknik regenerasinya itu terjadi karena tubuhnya adalah buatan atau suatu kamuflase yang tidak asli? Mungkin iya, karena bukan tubuh asli seperti manusia pada umumnya. Beregenerasi bisa dilakukan, bahkan tangan hilang pun ataupun semacamnya bisa muncul lagi. Apalagi ya, kita tidak pernah melihat satu nini kesakitan atau berteriak, bahkan saat dihajar Kuma dengan haki, dia masih sempat memasang wajah amarahnya itu. Min, tapi bagaimana jika teknik regenerasi itu berasal dari keabadian Ope-Ope-Nomi? Mungkin iya, tapi pertama jelaskan terlebih dahulu kenapa Torao sendiri tidak bisa melakukan suatu regenerasi. Dan mirisnya adalah jika Torao bisa regenerasi, mirisnya itu tangannya putus pada saat akte Dressrosa itu dibantu oleh suku kurcaci. Selain itu ya, akan sangat menarik kalau mereka ini adalah buah iblis dan tipenya adalah yokai. Mereka sangat tidak peduli dengan nyawa manusia. Artinya mereka ini benar-benar buah iblis tipe yokai. Dan akan sangat menarik jika ternyata yang mengubah mereka menjadi manusia itu adalah Im Sama. Sehingga oleh karena itu mereka berlima patut atau nurut kepada Im Sama. Namun, bagaimana menurut kalian? Ataukah kalian punya pendapat sendiri atau konspirasi sendiri? Ya, silakan sampaikan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.